Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini modul 1.3.a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Sebagai pendamping fasilitator ada Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti MPD dan pengajar praktik Bapak M. Taufik Hidayat MPD. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, tujuan pembelajaran khusus yang pertama adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Inquiry apresiatif merupakan sebuah filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi atau lingkungan sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk selanjutnya diimplementasikan dalam pendidikan. Bagja merupakan singkatan. B. Buat pertanyaan utama. Dalam poin ini berisi pertanyaan tentang apa fokus utama dari proses inquiry yang akan Anda lakukan, apa tujuan dari inisiatif yang akan dilakukan, dan mengapa Anda ingin melakukan itu. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan berisi tentang apa hal positif pada diri Anda atau anggota tim Anda yang mengarah pada tujuan dari inisiatif yang dilakukan. Apa saja daya dukung yang tersedia, apa yang sudah berjalan dengan baik, dan siapa saja yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan hal positif pada komunitas. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang bisa diajukan diantaranya, apa yang menjadi impian Anda atau tim yang Anda pimpin? Apa saja kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan? Y. Jabarkan rencana. Apa langkah-langkah baik beruntun atau simultan yang perlu dilakukan? Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas dapat berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? Dan pertanyaan yang terakhir, kapan dan di mana aksi atau upaya transformasi itu dilakukan? A. Atur eksekusi. Pertanyaan ini bisa berupa siapa yang akan melakukan apa, bagaimana, dan kapan. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah, dan bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana. Pada saat saya mengikuti program guru penggerak, visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan karakter murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berkompeten,
serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Hal ini mengingat daya minat ataupun semangat siswa yang minim. Karena latar belakang siswa di sekolah saya rata-rata memiliki ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, motivasi dari orang tua yang lemah karena dengan kesibukan orang tua yang padat menjadikan orang tua kurang begitu memperhatikan terhadap semangat ataupun motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada visi yang telah saya miliki, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah dengan memaksimalkan metode pembelajaran yang inovatif dengan baik dan berkelanjutan di sekolah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang telah saya rumuskan adalah apa saja kekuatan atau aset, potensi atau peluang yang dimiliki sekolah. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah menginventaris sarana dan prasarana, mengenali potensi warga sekolah, baik itu guru, tata usaha, siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisa peluang yang tersedia di masa depan. Dan tindakan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan wali murid. Tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya rumuskan, apa saja yang telah dilakukan atau dimiliki terkait potensi, aset, serta peluang dari lingkungan dan warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan kondisi sekolah yang nyaman? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mereinventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, menganalisa potensi yang dimiliki guru, TU, siswa, serta lingkungan sekitar, dan berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid untuk menggali informasi terkait metode pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya rumuskan, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar metode pembelajaran mampu dilakukan dengan baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana perasaan warga sekolah dengan digunakannya metode pembelajaran yang menyenangkan? Dan apa yang dapat dilakukan agar warga sekolah dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, menanyakan pendapat masyarakat sekolah mengenai harapan dan keinginan mereka dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, mampu memilah metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Tahapan Bagja yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun adalah langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan mengacu pada kurikulum merdeka.
Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana menggunakan metode pembelajaran menyenangkan yang bisa diterapkan di sekolah. Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah mensosialisasikan pentingnya metode pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menggunakan video yang diupload di media sosial sekolah. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, menyusun rencana evaluasi dan refleksi. Selanjutnya, tahapan bagja yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya rumuskan, siapa saja dan apa peran yang dapat disertakan dalam penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan ini? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian rencana penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan? Dan yang ketiga, kapan rencana penerapan metode pembelajaran menyenangkan ini dapat direalisasikan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, kepala sekolah atau pihak yang diberi tugas menggunakan metode pembelajaran menyenangkan, dan yang kedua, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan guru sebagai pembelajar. Yang ketiga adalah membuat jadwal kontrol atau kendali atau supervisi dari program penggunaan metode pembelajaran menyenangkan. Demikian Bapak Ibu guru hebat, ulasan mengenai modul 1.3 demonstrasi kontekstual yang berisi tentang ulasan dari visi dan prakarsa perubahan dengan menggunakan metode bagja. Saya Hendri Budiman mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.